إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Hamdan wa syukron lillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat pagi anak-anak. Selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sekarang ibadah saum Ramadan yang keberapa? Yang keempat ya. Nah, anak-anak SD Plus Al-Aitam, Pak Yusman di sini mau menyampaikan tentang kenapa sih anak-anak harus melaksanakan saum Ramadan. Kan Pak Yusman, aku masih anak-anak, kenapa aku harus melaksanakan saum Ramadan? Itu merupakan suatu ibadah yang luar biasa untuk diri kita ya. Yang pertama, dengan melaksanakan saum Ramadan, anak-anak dilatih untuk disiplin ya. Coba kita perhatikan. Ketika kita melaksanakan sahur ditentukan waktunya, harus sebelum adzan subuh ya. Kemudian ketika kita berbuka juga ditentukan waktunya. Harus sudah berkumandang adzan maghrib. Pak Yusman, boleh nggak aku sahurnya jam 6 pagi? Wah, tidak boleh. Itu mah sudah lewat waktu sahur. Anak-anak kalau sahur jam 6 pagi, maka anak-anak tidak disebut orang yang saum. Tapi anak-anak telah membatalkan ibadah saumnya. Termasuk juga Pak Yusman, boleh nggak aku kan udah haus ini, udah lapar, boleh nggak aku makannya pas adzan duhur? Nah, itu tidak boleh. Udah nggak kuat atau ya Pak Yusman, nanti ditambah adzan asar juga sama. Kan asar udah dekat Pak Yusman ke maghrib. Walaupun udah dekat itu belum waktunya. Baru boleh anak-anak berbuka pada saat anak-anak mendengar kumandang adzan maghrib. Nah, pada saat itulah anak-anak boleh makan, boleh minum ya. Dengan waktu yang sudah ditentukan bagi orang yang melaksanakan saum, nanti anak-anak berlatih menjadi orang yang disiplin. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti bagus ya. Kalau anak-anak disiplin, sekolah datang sebelum jam 7. Kemudian nanti kalau anak-anak disiplin, melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Kalau anak-anak disiplin nanti punya tanggung jawab mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua. Nah, itu hikmah saum yang pertama. Melatih anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin ya. Yang kedua, anak-anak dilatih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu apa Pak Yusman? Bersyukur itu artinya berterima kasih. Coba anak-anak perhatikan. Ketika kita berbuka puasa, itulah saat-saat yang paling bahagia bagi kita. Karena sudah seharian menahan lapar, seharian menahan haus. Kemudian kita siap-siap berbuka puasa. Begitulah kata Rasulullah, 2 kebahagiaan yang akan diraih oleh orang yang saum. 1 ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah. Ketika berbuka, 1 gelas teh manis itu sungguh luar biasa, menjadi istimewa. Ketika kita minum, melewati lidah kita, melewati tenggorokan kita, sampai masuk ke lambung kita, itu menjadikan sesuatu yang sangat nikmat sekali. Padahal kan teh manis setiap hari juga ada ya di rumah. Iya ada ya, setiap hari juga makanan ada kan di rumah. Tapi ketika berbuka puasa, makanan dan minuman itu menjadi istimewa. Maka kita menjadi sadar semuanya ini adalah kenikmatan dari Allah. Sehingga kalau kita selesai berbuka, ada doanya. Doa selesai makan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. At'amana yang telah memberi aku minum. Wasakona yang telah memberi aku makan. Wasakona yang telah memberi aku minum. Waja'alana minal muslimin. Dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak, kenapa kita harus melaksanakan saum? Yang ketiga, anak-anak dilatih untuk bersabar. Memangnya Pak Yusman, dengan saum kita menjadi bersabar? Iya. Bagaimana kita tidak bersabar? Dari mulai adzan subuh sampai dengan adzan maghrib, kita menahan diri dari makanan, dari minuman. Bukan berarti di rumah itu tidak ada makanan dan minuman kan ya? Ada makanan dan minuman.
Kenapa kita tidak berani memakannya? Kenapa kita tidak berani meminumnya? Kalau tidak ada sifat sabar, maka orang akan membatalkan puasanya. Dengan saum akan dilatih kesabaran agar dia menginginkan segala sesuatu, itu ada waktu diwujudkannya. Itu ada waktu diberikannya. Anak-anak kalau meminta sesuatu kepada ayah dan ibu, jangan ingin cepat-cepat dikabul. Jangan ingin cepat-cepat diberikan. Nanti kalau permintaan itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak, bisa orang tua tangguhkan ya, atau belum waktunya bisa ditangguhkan. Contohnya begini, anak SD meminta kepada ayahnya, ayah, boleh nggak aku dibeliin motor? No, anak SD kan nggak boleh ya, pasti ayahnya menjawab, oh nak, ayah akan belikan, tapi tidak akan diberikan hari ini. Nanti setelah anak-anak lulus SMP, lulus SMA, sampai kuliah, nanti anak-anak diberikan motor sama ayah. Nah, itu sesuai waktunya. Anak-anak menjadi bisa lebih bersabar ya. Ayah, boleh nggak aku diberikan mainan? Kata ayahnya teh, nanti ya, kalau ayah dapat THR. Nah, itu kan anak-anak bersabar. Ayah, aku ingin beli baju baru. Nanti ya, kalau ayah dapat gaji tambahan bulan Ramadan ini, bisa bertambah berkah. Ayah mau belikan kalian baju, berapa setel pun ayah berikan. Nah, ada waktunya nanti anak-anak menjadi bersabar dengan saum Ramadan. Yang keempat, anak-anak dilatih untuk berempati, peduli, bersimpati kepada siapa? Orang-orang miskin. Kita 1 bulan hanya merasakan lapar. Orang miskin bisa berbulan-bulan merasakan kelaparan. Kita 1 hari melaksanakan saum dan terasa lapar. Orang miskin bisa setiap hari mereka merasakan kelaparan. Maka dari itu kita dilatih ketika saum Ramadan untuk lebih banyak memberikan makanan, terutama kepada orang yang saum. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan makanan sesuai dengan orang-orang yang melaksanakan saum itu sendiri. Jadi Allah akan memberikan pahala saum kepada orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Ya, memberikan makanan itu bagian daripada sifat yang mulia yang ada di dalam diri kita, yang kalau kita lakukan, kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Nah, yang terakhir anak-anak, yang kelima, dengan saum Ramadan, anak-anak itu dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saum Ramadan itu adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dan ternyata nabi-nabi terdahulu juga sudah melaksanakan ibadah saum. Nah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum agar kita cinta kepada ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya, dengan beribadah saum, orang lebih memperhatikan ibadah sholat. Ya, terasa sekali. Orang yang saum itu menjaga sekali waktu sholatnya ya. Yang biasanya tidak ke masjid. Sholat 5 waktunya biasanya ditinggalkan, dilaksanakan. Yang biasa melaksanakan sholat 5 waktu ditambah sholat sunat. Yang biasa jarang Jumatan, kalau lagi saum berangkat Jumatan ya. Dilatih beribadah. Ibadah saum ini dampak baiknya kepada ibadah-ibadah yang lain. Orang yang tadinya pelit tidak mau sedekah, ketika saum dia bersedekah ya. Malah diperintahkan untuk berzakat. Nah, jadi harus ingat anak-anak ya. Kenapa kita melaksanakan ibadah saum Ramadan? Yang pertama, anak-anak dilatih untuk disiplin. Yang kedua, anak-anak dilatih untuk bersyukur. Yang ketiga, anak-anak dilatih untuk bersabar. Yang keempat, anak-anak dilatih untuk lebih peduli kepada orang miskin. Dan yang kelima, anak-anak dilatih untuk beribadah ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video Pak Yusman ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ucapan yang salah. Dan sekarang lumayan tidak konsentrasi karena sama Pak Yusman juga lagi saum. Dan ini putaran video yang kedua ya. Karena video yang pertama itu memorinya habis sehingga tidak terekam ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.